Diskusi tentang politik tidak hanya menyangkut institusi-institusi politik atau kelembagaan politik. Salah satu hal yang penting di dalam diskusi politik adalah bagaimana institusi-institusi itu berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang terjadi di antara mereka disebut dengan proses politik. Tidak hanya institusi politik formal yang terlibat di dalam politik, tetapi masyarakat juga terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat berpartisipasi di dalam politik. Untuk itulah topik kita dalam kesempatan ini tentang partisipasi politik. Bersama saya, Edwin Martua Bangun Tambunan, kita akan mendiskusikan bersama di dalam topik ini pengertian partisipasi politik, bentuk-bentuknya, faktor-faktor yang mendorong masyarakat bersedia berpartisipasi di dalam politik, dan berbagai hal yang terkait dengan partisipasi politik yang penting kita cermati untuk kita mengetahui dengan baik bagaimana masyarakat bisa menggunakan hak-haknya di dalam berpolitik dengan baik dan benar. Sebelum kita menjelajahi lebih jauh tentang partisipasi politik, ada baiknya kita memahami pengertiannya terlebih dahulu. Secara umum, partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses politik. Namun, selain pengertian umum seperti tadi, kita juga mengenal pengertian partisipasi politik secara spesifik. Dalam pengertian yang spesifik, partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam mempengaruhi isi kebijakan umum atau keikutsertaan menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Apa yang membedakan pengertian umum dan pengertian spesifik? Di dalam pengertian umum yang ditelaah atau diamati adalah keikutsertaan masyarakat dalam keseluruhan rangkaian proses politik. Sementara di dalam pengertian yang spesifik hanya keikutsertaan masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan politik yang hendak dibuat atau dirumuskan dan hendak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengertian kita tentang partisipasi politik, kita harus bisa membedakan antara partisipasi politik dan civic engagement atau partisipasi dalam masyarakat. Di mana letak perbedaannya? Partisipasi dalam masyarakat itu adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan komunitas mereka, terlepas terkait dengan urusan politik atau tidak. Yang jelas, di dalam civic engagement yang diperhatikan adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan mereka sehari-hari bersama-sama dengan anggota komunitas lainnya di mana mereka berada. Selain memahami apa itu partisipasi politik, kita juga perlu mengenali kegiatan-kegiatan mana saja yang bisa dikategorikan sebagai partisipasi politik. Tidak semua kegiatan tentu saja dapat kita kelompokkan sebagai partisipasi politik. Perlu kita cermati bahwa hanya kegiatan atau perilaku luar anggota masyarakat saja yang bisa dikategorikan sebagai partisipasi politik. Perilaku mereka yang tidak terlihat, yang biasanya ditampilkan dalam wujud sikap dan orientasi, bukanlah partisipasi politik. Itu kita sebut dengan istilah lain yang kita kenal dengan istilah budaya politik. Hal lain yang perlu kita amati untuk bisa mengkategorikan sebuah kegiatan itu masuk partisipasi politik atau tidak adalah kegiatan tersebut harus berwujud keterlibatan di dalam proses politik atau kegiatan di dalam mempengaruhi pemerintah.
baik ketika pemerintah membuat keputusan atau pada saat pemerintah melaksanakan keputusan. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dalam wujud mengajukan alternatif kebijakan, bisa juga dalam bentuk mengajukan alternatif pembuat dan pelaksana keputusan. Yang kedua ini terkait dengan orangnya, bukan substansi kebijakannya. Wujud keterlibatan di dalam proses politik atau di dalam mempengaruhi pemerintah bisa berbentuk mendukung atau menentang keputusan politik. Apabila kita sudah mengetahui dengan baik ciri-ciri suatu kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai partisipasi politik, maka kita boleh lebih lanjut memahami bentuk-bentuk partisipasi politik. Kita bisa membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Mengapa partisipasi itu disebut berbentuk konvensional? Karena bentuk-bentuk partisipasi dalam kategori ini bersifat akomodatif, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih berlangsung di dalam koridor aturan yang ditetapkan oleh sistem politik di mana masyarakat itu berada. Disebut bentuk partisipasi non-konvensional apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu justru berusaha melawan atau menghilangkan aturan-aturan atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh sistem politik di mana masyarakat itu berada. Bentuk-bentuk partisipasi yang bersifat konvensional adalah sebagai berikut. Pertama, ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang kedua, bisa berbentuk menulis surat, menyurati pemerintah untuk mendorong pemerintah mempertimbangkan alternatif-alternatif lain dari kebijakan atau keputusan yang sedang dibuat, atau untuk mendorong pemerintah melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan atau keputusan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, bisa berwujud mengajukan petisi. Apabila menulis surat bisa dilakukan secara pribadi. Di dalam mengajukan petisi, seseorang mengajak anggota masyarakat lain secara kolektif untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan mereka kepada pemerintah. Bentuk lain masih dalam sifat partisipasi politik yang konvensional adalah melakukan dialog dengan pemerintah. Masyarakat mengajak pemerintah untuk mendiskusikan persoalan-persoalan bersama yang dialami, atau masyarakat bisa mengajak pemerintah untuk memikirkan kembali kebijakan atau keputusan yang telah dilaksanakan. Apabila anggota masyarakat merasa langkah-langkah yang mereka lakukan mengikuti bentuk-bentuk partisipasi konvensional tidak memberikan hasil yang diharapkan, biasanya anggota masyarakat akan menggunakan bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional, yaitu melakukan konfrontasi melalui ragam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, bisa dalam wujud demonstrasi. Bersama-sama turun ke jalan, menyuarakan kepentingan mereka supaya pemerintah memberikan respon atau tanggapan. Selain melakukan demonstrasi, masyarakat juga bisa menggunakan bentuk partisipasi non-konvensional yang berwujud pemboikotan. Alternatif lainnya adalah melakukan pembangkangan halus. Anggota masyarakat diam-diam menolak kebijakan atau keputusan yang telah diambil atau dilaksanakan pemerintah. Apabila langkah-langkah ini juga dirasakan tidak efektif, bentuk partisipasi non-konvensional yang bisa dilakukan adalah melalui pembangkangan sipil. Di dalam hal ini, masyarakat secara bersama-sama menyatakan menolak
kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh pemerintah, dan mereka bersepakat tidak akan mau patuh terhadap kebijakan dan keputusan tersebut. Bentuk lainnya dari partisipasi non-konvensional ini adalah pemogokan. Anggota masyarakat bersepakat bersama-sama untuk tidak melaksanakan apa yang sudah digariskan di dalam kebijakan ataupun keputusan pemerintah. Ada keterkaitan yang erat antara bentuk partisipasi politik dan institusi politik. Di dalam institusi politik yang berfungsi baik, biasanya bentuk partisipasi juga cenderung konvensional. Sebaliknya, di dalam institusi politik yang berfungsi buruk atau mengalami kemacetan sama sekali, bentuk partisipasi cenderung menjadi non-konvensional. Di dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, ada banyak ragam partisipasi politik yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk membantu kita memahami dengan baik apa sesungguhnya yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka terlibat di dalam proses politik. Kita perlu mengenal dengan baik tipologi partisipasi politik. Ada partisipasi politik yang dilaksanakan secara langsung. Di dalam hal ini, anggota masyarakat terlibat secara fisik. Kegiatan mereka terlihat secara jelas. Ada juga partisipasi politik yang kita kenal sebagai partisipasi politik tidak langsung. Di dalam hal ini, anggota masyarakat terlibat melalui dukungan yang mereka berikan, tetapi mereka tidak berada atau melakukan kegiatan fisik secara langsung. Partisipasi politik juga bisa dibedakan atas dua hal. Partisipasi politik yang dilakukan atas kesadaran sendiri, motivasi untuk berpartisipasi itu datang dari dalam diri anggota masyarakat, atau partisipasi politik yang sebenarnya adalah hasil mobilisasi. Masyarakat mau berpartisipasi karena desakan, karena manipulasi, atau karena paksaan. Dari ragam partisipasi politik yang dijalankan anggota masyarakat, kita juga bisa membedakan partisipasi individual atau partisipasi kolektif. Partisipasi individual adalah keterlibatan yang dilakukan oleh individu secara mandiri, terlepas dari orang lain. Di dalam partisipasi kolektif, individu-individu itu tadi bergabung bersama untuk menyuarakan kepentingan mereka. Kita juga bisa mengenali bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan tingkat keaktifan anggota masyarakat di dalam kegiatan politik. Berdasarkan tingkat keaktifan anggota masyarakat, kita bisa membedakan partisipasi politik aktif, partisipasi politik pasif, kritikus, dan apatis. Mari kita telaah satu persatu. Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik aktif? Di dalam hal ini, anggota masyarakat yang terlibat berorientasi pada seluruh proses. Mereka bukan hanya terlibat di dalam proses input, tetapi juga di dalam proses menghasilkan kebijakan dan keputusan. Intinya, mereka terlibat mengikuti semua kegiatan dari awal hingga akhir proses politik. Karena anggota masyarakat yang terlibat dalam bentuk partisipasi politik semacam ini sangat aktif, mereka seringkali disebut juga sebagai gladiator, karena mereka terlibat langsung di dalam proses. Kemudian kita mengenali partisipasi politik pasif. Di dalam konteks ini, anggota masyarakat hanya memusatkan perhatiannya pada output. Apa yang dimaksud dengan output? Output di sini adalah kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah.
Mereka baru berespon atau memberi tanggapan ketika kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan pemerintah itu dirasakan mengganggu atau mengurangi kepentingan mereka. Karena di dalam proses keterlibatan semacam ini, anggota masyarakat lebih banyak menonton, mereka seringkali disebut sebagai spectator. Kemudian ada juga anggota masyarakat yang hanya berpartisipasi menggunakan pikiran mereka atau opini mereka. Nah, berdasarkan keaktifan semacam ini, mereka disebut kritikus karena mereka hanya melaksanakan kegiatan politik melalui opini mereka atau pembentukan opini untuk menyatakan kesalahan, kelemahan, dan kekurangan pemerintah. Selain bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan tingkat keaktifan yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga mengenal partisipasi politik apatis. Sebenarnya di dalam hal ini tidak ada sama sekali partisipasi politik dari anggota masyarakat. Dalam konteks ini, anggota masyarakat menarik diri karena mereka menganggap sistem politik di mana mereka berada nyata-nyata mengalami penyimpangan. Ragam partisipasi politik bisa juga dikelompokkan berdasarkan kriteria kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Berdasarkan dua kriteria ini, kita bisa mengenali 4 macam partisipasi politik. Disebut partisipasi politik aktif apabila anggota masyarakat memiliki kesadaran dan kepercayaan yang sama tingginya kepada pemerintah di negara mana mereka berada. Kita juga mengenal bentuk partisipasi politik dalam konteks ini, yaitu partisipasi politik militan radikal, apabila anggota masyarakat memiliki kesadaran tinggi, tetapi kepercayaannya kepada pemerintah rendah. Bentuk partisipasi politik lainnya berdasarkan kriteria kesadaran politik dan kepercayaan ini adalah bentuk partisipasi politik pasif. Di dalam bentuk ini, anggota masyarakat kesadarannya rendah, tetapi kepercayaannya tinggi. Yang keempat adalah apatis. Di dalam konteks ini, anggota masyarakat memiliki kesadaran yang rendah, juga sekaligus kepercayaan yang rendah kepada pemerintah. Dengan bantuan ragam bentuk partisipasi politik, kita juga bisa mengidentifikasi keterlibatan masyarakat. Dan berdasarkan identifikasi ini, kita bisa mengetahui ada lapisan-lapisan masyarakat berdasarkan tingkat keaktifan mereka di dalam politik. Pada lapisan yang paling tinggi adalah pemimpin politik. Sudah barang tentu dipastikan mereka ada di lapisan atas karena pemimpin politik sudah pasti harus aktif di dalam kegiatan politik. Di lapisan yang kedua adalah aktivis politik, yaitu mereka yang aktif untuk membantu pemimpin politik sekaligus menolong anggota-anggota kelompok di mana mereka berada untuk menyuarakan kepentingannya. Di lapis ketiga adalah komunikator politik, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian tertentu untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Mereka baru terlibat aktif di dalam politik apabila ada pesan-pesan yang harus disampaikan kepada anggota masyarakat. Di lapisan yang keempat adalah warga negara kebanyakan. Warga negara kebanyakan biasanya partisipasi politiknya berbentuk pasif. Baru mau terlibat di dalam kegiatan politik ketika kepentingan mereka terganggu oleh kebijakan atau keputusan politik tertentu dari pemerintah. Di lapisan berikutnya, di bagian bawah adalah kelompok marginal. Mereka ini adalah anggota-anggota masyarakat yang merasa kepentingan mereka sama sekali belum terwakili di dalam kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh pemerintah.
tetapi mereka memilih bersikap pasif dan berdiam diri. Yang paling bawah di dalam lapisan ini adalah kelompok terisolasi, yaitu anggota masyarakat yang memang sengaja diisolasi supaya tidak terlibat di dalam kegiatan politik. Hal terakhir yang perlu kita ketahui untuk memahami dengan baik partisipasi politik adalah faktor-faktor yang mendorong anggota masyarakat mau terlibat aktif atau yang membuat mereka merasa tidak perlu terlibat aktif di dalam politik. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Yang pertama adalah kesadaran politik. Semakin anggota masyarakat itu memiliki pendidikan politik yang baik, mereka juga akan memiliki kesadaran politik yang tinggi. Dengan kesadaran politik inilah mereka akhirnya terdorong untuk mau terlibat aktif di dalam proses politik. Yang kedua adalah kepercayaan kepada pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang dihasilkan pemerintah maupun seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah akan menentukan apakah anggota masyarakat itu mau berpartisipasi aktif atau tidak. Semakin mereka percaya, semakin mereka aktif mendukung pemerintah. Hal lain yang mempengaruhi partisipasi politik dari anggota masyarakat adalah status sosial dan ekonomi. Di sini berlaku dua hal. Semakin tinggi status sosial dan ekonomi seseorang, semakin terdorong mereka untuk aktif. Namun sebaliknya, semakin terdesak kondisi sosial dan ekonomi seseorang, juga mendorong mereka untuk aktif terlibat di dalam politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan ekonomi mereka. Hal keempat yang mempengaruhi keterlibatan seseorang di dalam politik adalah afiliasi politik orang tua. Apabila orang tua aktif di dalam politik, biasanya anggota keluarga yaitu anak-anak, juga terdorong untuk mengikuti jejak yang sama, untuk terlibat aktif di dalam politik. Faktor lainnya adalah jaringan sosial. Apabila kita memiliki pertemanan yang banyak, atau kita terlibat di dalam kelompok-kelompok sosial dalam jumlah yang banyak, kita juga terdorong untuk aktif berpartisipasi di dalam politik. Karena ketika kita berada di dalam jaringan sosial yang disebutkan tadi, langsung atau secara tidak langsung, kita bersosialisasi dengan orang-orang yang juga memiliki kepentingan-kepentingan politik dan berkeinginan menyuarakan kepentingan tersebut. Sebagai bagian dari jaringan itu, tentu saja kita akan terdorong atau tertarik untuk terlibat di dalam proses politik. Faktor terakhir yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah pengalaman berorganisasi. Apabila seseorang punya pengalaman yang cukup di dalam berorganisasi, dia punya kepercayaan diri yang tinggi untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan khususnya kegiatan-kegiatan politik. Baru saja kita mendiskusikan satu hal penting di dalam proses politik, yaitu keterlibatan anggota masyarakat di dalam proses politik. Kita sudah mengetahui bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi membuat kita lebih paham ketika kita mengamati keterlibatan anggota masyarakat di dalam politik, sekaligus juga untuk menolong kita mengetahui melalui bentuk-bentuk partisipasi politik seperti apa kita bisa dapat mempengaruhi proses politik secara keseluruhan. Bersama saya, Edwin Mertua Bangun Tambunan,
Sampai bertemu di topik berikutnya.